Jumpa lagi Jaga TV. Kali ini kita akan membahas 30 lebih pertanyaan mengenai Poco X3 Pro. Oke, sekarang kita berdua mau bahas mengenai 30 lebih pertanyaan yang hadir ke kita mengenai Poco X3 Pro ya. Yes. Poco X3 Pro. Oh, ini NFC. Beda, yang itu beda. NFC. Bukan. Ini X3 Pro, itu X3 Pro. Ya. Mungkin pertanyaan pertama yang kita akan langsung jawab aja. Kalau pertanyaannya apakah ini barangnya goib? Nah, ini ada satu. Ini ada. You don't. gitu. Nah, tapi kenyataannya ada ya. Ternyata masih ada. Sampai video ini dibuat, kita masih bisa nemu. Kita masih bisa nemu. Coba deh kalian mampir ke po.co.id. Itu tuh masih bisa dibeli kok sampai sekarang. Yes. Jadi walaupun di limit ya. Iya, walaupun di limit. Ya, itu justru di limit supaya menjaga kalian secara perseorangan bisa beli. Iya. Gitu. Sampai video ini bisa dibuat masih bisa dibeli. Dan harganya normal. Yes. Jadi mana tuh tiap goib tuh? Oke. Emang jago sih ini. Kali ini Poco jago banget. Memang ketersediaan barangnya oke banget di sini. Ketersediaannya mencukupi. Kalau ada yang bilang goib artinya apa tuh, Dek? Mungkin berharap goib. Oke, kita lanjut aja ya. Ini pertanyaan yang klasik nih ya. Apakah Poco X3 Pro ini cocok dipakai 3 tahun atau lebih? Nah, sebetulnya agak mengada-ada sih kalau 3 tahun atau lebih ya. Tapi walaupun gitu memang banyak yang pakai 2-3 tahun untuk sebuah smartphone. Oke, dari sisi performance nanti kita akan bahas juga ya. Dari sisi performance kita juga pernah bikin video juga. Untuk 3 tahun harusnya masih oke. Yes. Harusnya masih oke karena seri 800 itu biasanya memang akan lumayan awet. Umurnya panjang Ya. Tapi mungkin nanti akan setelah 2 tahun mungkin akan kecolek sama yang lain yang udah punya 5G. Yes. Ya. Mungkin di situ aja. Tapi kalau ini mau dipakai untuk nantinya jadi secondary phone ya. Tetap gaming ini masih oke harusnya ya. Nah, ini akan nyambung langsung kalau pertanyaan apakah ini sudah 5G? Belum yang ini sayangnya ya. Sayangnya ya. Ini emang belum 5G. Snapdragon 860 yang ada di dalam Poco X3 Pro ini masih 4G. Itu masih 4G. Walaupun sebenarnya bisa pakai 5G tapi modem 5G-nya itu terpisah. Dan di Poco X3 Pro dipilih untuk tidak memasang modem terpisah itu untuk 5G ya. Jadi ini belum 5G ya, jangan berharap terlalu banyak ya. Harganya udah segini. Nah, ini pertanyaan lagi nih, apakah ini cocok untuk menggantikan HP flagship saya yang udah tua? Nah, itu. Old flagship. Gimana, Chris? Kalau menurut gue sih ya, kalau emang sebelumnya pakai flagship sejati ya, terutama ya, maksudnya ya yang high premium, itu menurut gue sih lebih baik pindah ke high premium lagi. Karena itu sebabnya ada F5, ada 3. Itu sebabnya ada F3. Ada F3 juga ya, di Xiaomi ada Mi 11. Ada Mi 11. Ya. Memang kalau yang dicari hanya performanya kelas flagship. Ini bisa kelas flagship, dan ini bahkan lumayan ngelawan sama flagship yang baru pun lumayan ngelawan ini gitu ya. Tapi yang namanya flagship memang punya lebih dari sekedar hanya prosesor doang. Dia punya kelengkapan lain yang kalau kalian lihat di Poco F3 jelas kelihatan banget di situ ada banyak tambahan-tambahan lain. Oke, kemudian berikutnya ada apa lagi nih? Nah, ini di pas lagi dari 3.000 komen itu tuh. 3.000 komen. Yang kayak gini nih banyak banget, Dad. Apa tuh? Kenapa layarnya nggak AMOLED? Kalau AMOLED pasti gue beli. ini klasik banget ya. Kayak ini tiap kali kita bikin video kayak gini ada aja kayak gitu ya. Ada aja. Gimana tuh? Iya, sebetulnya kalau kenapa nggak AMOLED ya atas nama harga juga atas nama harga dan timingnya emang sekarang Xiaomi atau Poco bisa masukin AMOLED ke harga yang lebih murah aja udah syukur. Tapi untuk yang satu ini emang belum pakai ya. Dan dari tim Poco juga memfokuskan Poco X3 Pro ini untuk ke arah performa. Iya, karena fokusnya performance. Ya. Kalau pula ini juga layarnya nggak jelek kok. Nah, IPS lumayan bagus di sini masalahnya. Bagus. Dan bukan 60 Hz juga gitu ya. Ini katanya coba layar AMOLED pasti gua beli ada F3 loh. Ada F3 loh. Betul. Silahkan gitu. Silakan. Oke, terus ini apa tuh? Masih banyak yang belum ngerti juga, tapi ada fitur AOD gak di sini atau Always On Display? Always On Display itu yang ada tampilan terus nongol di sini gitu ya. Kalau lagi lock screen layarnya sebagian nyala gitu. Iya. Ini ada nggak? Sayangnya tidak ada. Nggak ada, iya. Emang lebih cocok kalau dia AMOLED ya? Lebih cocok dia AMOLED. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak ya? Ya bisa-bisa aja sebetulnya. Tapi cuman nggak ada keuntungannya sebetulnya. Nggak ada keuntungan lebihnya. Bahkan di AMOLED pun kita masih lihat Always On Display itu bisa ngeborosin daya juga. Tetap boros gitu.
Gitu. Terus berikutnya ada apa lagi nih? Nih ada yang nanya nih soal banyak yang rame soal isu-isu di Poco nih. Katanya ada masalah saat layarnya low brightness itu ada flickering. Ada nggak? Kalau dari mata gue ya sama sih. Nggak kelihatan loh. Makanya. Mungkin ada flickering. Ada yang salah paham juga. Kalau dari video mungkin kelihatan. Karena shutter speednya nggak cocok dengan refresh rate layarnya mungkin gitu. Itu kan biasa-biasa terjadi. Mungkin. Tapi nggak ngerasa ada flickering. Tapi kalau dari mata pribadi sih enggak ya? Nggak merasa. Iya. Nggak merasa. Mungkin terlalu banyak lihat di tempat yang gelap terus kelamaan mungkin. Yang sebetulnya kan nggak baik juga. Iya. Atau mungkin sebagian orang ada yang matanya mungkin emang sesensitif itu. Sensitif banget. Bisa melihat flicker ya. Tapi kalau dibandingin di smartphone lain, nih kita kasih lihat itu Poco X3 Pro ini paling minim flickernya sebenarnya itu. Nggak terasa kok. Nggak gitu kerasa. Nggak terasa sebenarnya. Terus ada lagi nanya ini kalau di bagian display itu ada di settingannya ada yang namanya dark mode. Itu emangnya katanya bisa bikin hemat baterai gitu ya? Hemat mata ya. Hemat mata. Karena layarnya IPS, memang dark mode tidak segitu berefeknya, ya kan? Kalau misalnya pakai AMOLED, dark mode itu bikin bagian yang hitam itu jadi nggak nyala sama sekali, ya kan? Kalau di AMOLED, tapi kalau di sini nggak sih sebetulnya, tetap aja sama, nggak ada beda. Tapi untuk mata, apalagi kalau dipakai buat malam, lebih itu enak, lebih nyaman gitu. Lebih nyaman, ya. Oke, kemudian juga ada juga nih yang masih mungkin belum terbiasa sama layar 120 Hz ya. Itu aman nggak sih untuk baterai gitu? Aman. Soalnya dia punya dynamic switch. Yes, ya kan bisa switching ya. Nah, jadi layar itu nggak selalu 120 Hz ya sebenarnya. Dia akan naik turun, ya tergantung kebutuhan. Dan untuk ngirit baterai juga otomatis di situ. Iya, betul. Oke, terus next ada apa lagi? Wah, ini performance ini udah nih urusannya nih. Iya, mungkin karena kita nggak sempat tes banyak. Iya, kemarin nggak sempat tes banyak ya. Nah, jadi kita akan jawab di sini aja gitu. Ada yang nanya tes PES 2021 dong. Sebetulnya ada sebabnya kenapa kita skip, karena performance prosesornya udah tahu banget ini kenceng parah. Yes. Jadi di setting high juga FPS-nya udah 60 terus. Iya. Ya. Ada yang bilang pas 2021 itu berat, mungkin kalian terbiasa pakai SoC middle class. Yes. Ya, ini SoC atas. SoC atas. Ya, enggak ada masalah. Lempeng ya. Terus juga ada yang juga, "Bang, Honkai Impact-nya gimana?" Lu tuh Honkai Impact set pas lagi nyalain setting defaultnya aja itu nomor 4 atau rata kanan defaultnya loh. Default. Jadi pertama kali gue coba ya udah lancar, udah enak banget. Kalau nggak pakai cooler bisa dapat 40 fps gitu. Tapi sayangnya kalau kita main lama nih agak ada throttle dia. Ada throttle. Caranya ya pakai kipas aja. Beres. Perlakukan sebagai sebuah HP gaming kalau dipakai buat gaming berat. Betul. Iya. Bisa naik dari 40 fps jadi 57 fps kalau pakai kipas. 57. Iya. Throttlingnya nggak terjadi. Itu berarti 60 turun. Iya, 60 turun. Ya. Luar biasa. Ya intinya dengan harga segini udah paling oke lah. Udah gitu. oke banget ya. Nggak usah pusing. Lanjut untuk ini menarik nih. Ada yang kasih masukan juga ke kita kemarin. Game 120 fps ada CODM sama standoff 2, mungkin bisa dicoba. Udah nyoba belum? Akhirnya gue coba. Sayangnya pas kita coba itu belum bisa. Jadi masih mentok di 60 fps untuk 2 game ini. Nah, memang sih pasti dari pemain CODM ini ada trik-triknya. Ada trik khusus. Iya. Cuman secara resminya itu belum bisa. Ya. Oke. Kemudian ada yang nanya juga nih, ini kebetulan miripnya sama Rifki nih. Game Rhythm. Cobain dong Game Rhythm kayak Bang Dream atau Project Sekai gitu. Soalnya di komunitas banyak yang bilang game itu ada sedikit gangguan di Poco. Ya. Yang ini gimana? Setelah gue coba sih, ya bukannya masalah besar ya. Mungkin kalau yang buat expertise ngerasa agak sedikit terganggu itu. Emang sedikit kurang mulus sih kalau di sini. Itu kita nggak bisa nyimpulin salah siapa sebenarnya. Itu antara emang dari gamenya atau emang dari mungkin ya UI-nya gitu. Iya. Jadi kita itu sebenarnya kompleks urusannya sih. Soalnya ada beberapa game juga yang punya masalah dengan beberapa handphone tertentu. Jadi nggak tentu dipastikan bahwa ini gara-gara performance ya. Iya. Jadi mungkin kalau dari kita bisa kalian tanya ke Xiaomi langsung, mungkin biar diinvestasikan sama tim Xiaomi juga. Iya, ini biasanya masalah kerjasama nih. Ini masalah kerjasama mungkin. Ini bukan karena ini game-game ini nggak butuh spesifikasi tinggi sebenarnya. Ini masalah optimisasi aja. Kemudian apa lagi tuh? Kamera nih. Pertanyaan selanjutnya soal kamera. Katanya di Poco itu video Full HD 60 fps distabilkan. Itu benar gak sih? Ya itu benar. Jadi ini emang stabil. Untuk dari Poco X3 NFC terus Poco X3 Pro, kalau kalian merekam video di Full HD 60 fps itu distabilkan. Sedangkan di yang lini lainnya tidak. Itu tidak tahu kenapa. Yang jelas di sini distabilkan. Dah gitu aja. Oke. Terus juga cobain slow motionnya dong. Nah ini juga hebat nih. Ini berkat SoC flagshipnya dia bisa slow motion Full HD up to 960 fps.
Oh, 960 fps di Full HD. Itu kalau nggak SoC flagship nggak bisa. Karena itu bawaannya 855 itu. Yes. Iya. Yang lain paling di drop ke 720 baru bisa gitu. Ini bisa Full HD. Soalnya kalau dia bingung kenapa saya suka bilang bawaannya 855 karena ya 860 ini kan sebetulnya sama dengan 855 plus. Sementara 855 plus sebetulnya adalah 855 yang dikencengin dikit. Isinya sama aja sih semuanya, cuma lebih kencang lagi gitu. Jadi ya kalau 855 bisa, 860 ya bisa. Yes. Gitu. Terus apa lagi nih? Terus ada yang nanya soal manual video sih. Ini lengkap. Menariknya di situ. Lengkap. Ini menunya menarik sih. Kita bisa masuk manual buat foto yang berlaku juga untuk video. Nah, gitu. Betul. Benda langka sih di harga segitu langka. Iya. Langka banget gitu. Kalau kalian konten kreator atau suka konten kreatif, Pro itu akan sangat membantu sih. Iya. Pengecualian cuma nggak bisa di selfie-nya aja. Oh iya. Iya betul. Terus ada yang nanya juga, jika di mode Pro Video saat proses rekaman, apakah fokusnya bisa digeser-geser? Bisa. Itu bisa. Tapi untuk kamera utama. Oh iya. Iya, karena ada autofokusnya. Ada autofokusnya. Kalau ultrawide yang nggak ada fokusnya. Iya, yang ini kan? fix fokus. Makronya juga fix fokus, ya kan? Tapi kalau dipakai di kamera utama, ya bisa digeser-geser. Ya. Gitu. Terus apa lagi nih? Oh, Gcam. Cobain Gcam-nya dong, penasaran. Ya udah, ini kita kasih hasil fotonya kayak gini, ini hasilnya, lihat aja sendiri. Kalau buat gue pribadi sih nggak selalu pasti lebih bagus sih Gcam itu. Untuk detail mungkin iya luar biasa peningkatannya. Sebagian orang mungkin akan suka, ada yang nggak suka karena kalau foto orang terlalu jujur. Terlalu jujur detailnya itu. Ya. Detailnya terlalu jujur. Iya. Terus juga karakteristik umumnya tuh bikin shadow jadi pekat, bikin kesan keseluruhan foto tuh terasa kurang cerah. Dan juga karena dia prioritasnya detail, saat low light itu noise-nya jadi kelihatan banget. Tapi itu selalu take and give, betul. Low light sama noise itu detail dengan noise itu selalu gitu. Iya. Mau detail ekstra biasanya noise-nya naik. Iya, betul. Gitu. Udah biasa itu sih. Oke, lalu juga ada yang nanya juga, kamera bawaan udah support mic eksternal belum? Nah, ini ada mic-nya. Nah, iya. Ini ada colokannya kok. Ada colokannya, betul. Ini ada bisa. Tinggal pakai mic yang kayak kita pakai biasa Boya gitu. Iya, bisa kok pakai sini. Pakai lav gitu bisa, mau pakai mic lain juga bisa kok gitu. Betul. Nah, jadi seperti ini hasilnya kalau kita pakai mikrofon eksternal nih, seperti saya pakai ini pakai Boya, mikrofonnya Boya. Jadi tinggal colok ke Poco X3 Pro, lalu pas lagi di mode video tinggal rekam, audionya itu langsung dari sini. Jadi beda kalau pakai mikrofon dari kamera dari smartphone-nya sama dari mikrofon itu pakai bagusan pakai ini, apalagi kalau kita punya jarak seperti ini gitu. Tentunya kalian akan lebih butuh seperti ini kalau kalian pengen pakai vlogging atau kalian pengen pengen buat wawancara atau apa, lebih bagus pakai yang seperti ini. Nah, sebagai perbandingan, tadi itu pakai mikrofon eksternal, sekarang saya pakai mikrofon bawahnya Poco X3 Pro. Kalau kita pakai tangan seperti ini, mungkin masih di jarak mikrofon dengan mulut kita masih cukup. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai tripod atau jaraknya sudah jauh, biasa kalau pakai mikrofon dari smartphone ini agak kurang nangkep suaranya, kurang jelas suaranya. Terus ada night mode di lensa ultrawide bisa nggak? Udah gue coba, bisa ya. Jadi ini hasilnya bisa kalian lihat. Menurut gue sih memang bisa sedikit lebih terang hasilnya, tapi nggak yang wow luar biasa banget. Ingat ya, ini fokus ke performance ya sebetulnya ya. Tapi seenggaknya bisa karena memang ada yang cuma bisa di kamera utamanya doang. Yes. Oke. Kemudian ini pas nyalain dual video bisa pindah ke ultra wide nggak tuh? Nah lucu tuh. Pertanyaannya bagus sih. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk tim Poco juga atau tim Xiaomi ya. Jadi pas lagi kita mode dual video itu dua kamera yang aktif adalah kamera selfie dan kamera utamanya doang. Iya. Lucu tuh kalau bisa kamera selfie sama ultra wide. Oh, ultra wide. Nah, sayangnya di sini belum bisa. Buat vlogging banget itu. Yoi. Iya kan? Mungkin tim Poco bisa jadi masukan. Iya. Tapi kualitasnya tinggi sih kalau gitu. Ya. Dikasih yang paling tinggi. Yes. Oke, masuk ke pertanyaan sensitif. Ada iklan nggak, Bang? Ada iklan nggak, Bang? Ya ada. Ya pasti ada. Ya, namanya harganya ya. Dari awal juga Xiaomi kan terkenal seperti itu ya. Maksudnya untuk harganya memang dia kasih iklan untuk memangkas harganya. Ya kita dapatlah harganya, performanya tinggi banget. Iya. Dan lucunya di komen tuh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang sampai nggak percaya. Aman nggak sih spek kayak gitu harganya kantong masyarakat? Mencurigakan gitu. Ada yang sampai nggak percaya loh harganya segini loh. Ya, tapi Poco emang dirancang seperti itu kan. Yes. Poco emang dirancang itu, spesifikasi basic yang tinggi ya, dan harga ngerusak pasar. Yes. Ya karena emang arahnya ke situ ya wajar. Wajar banget. Ya memang kita juga melihat bahwa ya adanya iklan tadi wajar gitu kan, untuk menutupi itu juga gitu. Dan penggunaan kamera nggak terus dipasangnya 108 megapiksel juga, walaupun gitu kan.
Jadi ada pemangkasan di sana sini dan harga sewajar mungkin yang dipakai, ya masih make sense sih, sebenarnya nggak ada masalah sih. Ya. Gitu. Terus apa nih? Ketika awal pakai sisa RAM storage berapa, Bang? Nah, ini jadi banyak yang nanya kira-kira ini ya soal sisa RAM sama storage. Iya. Sebagai gambaran gini aja deh. Untuk RAM, sistem itu menggunakan RAM sekitar 2-3 giga gitu. Iya. Untuk multitasking jadi masih bisa sisa 3-4 giga kalau kalian ambil varian RAM 8 giga misalnya. Jadi itu udah lebih dari cukup sih sebenarnya. Lebih dari cukup. Ya, sebetulnya lebih dari cukup. Jadi nggak masalah gitu. Terus nggak perlu fobia RAM juga gitu. RAM itu untuk digunakan bukan untuk dikosongin gitu. Iya, kalau sisanya 4 giga gitu, sisanya 6 giga terus nggak dipakai gitu. Terus nggak dipakai. Nggak usah dipakai dong. Ya, dipakai dong. Terus perlu diingat juga kalau kalian udah install aplikasi misalnya sosial media itu RAM-nya juga bisa kemakan juga. Nah, soalnya kan dia hidup terus. Hidup terus. Iya, kecuali kalau kalian bikin dia tidak hidup terus-terusan. Betul. Kalau untuk storage nih, sebagai gambaran, ini bisa berubah sewaktu-waktu ya karena tergantung OS-nya juga. Itu untuk sistem memakan storage kisaran 13-15 giga. Di awalnya ya. Di awalnya. Dan bisa jadi ada data-data lain dari bawaan Xiaomi. Yeah. Jadi misalnya kalau kalian ambil storage 256 giga, yang bisa dipakai bersih itu sekitar 230 giga lah. Kita wajar bilang tapi itu. Wajar terjadi kok. Terus juga untuk varian 128 giga bisa kalian harapkan itu sekitar 110 giga tuh bisa kalian pakai gitu. Itu wajar kok. Iya, iya. Oke, lalu itu berlaku buat semua sih. Itu berlaku untuk semua. Mau sampai handphone 20 juta juga begitu. Iya. Karena gue ingat jadi kayak gue yang dulu yang polos tuh menganggap, wah dia jual 128 giga, itu seutuhnya bisa gue pakai. Ya, dulu gitu. Gue mikirnya gitu. Ternyata begitu ditelusuri. Fisiknya 128. Nah, ya kan, benar fisiknya 128. Oke, ada apa lagi nih? Nah, ini ada pertanyaan yang lucu sih, Dad. Menarik banget nih untuk diulas nih. Gue mau minta pendapat lu juga nih. Ada yang komen kayak gini. Aku mau beli HP ini nih, tapi orang tua nggak bolehin katanya HP Cina gampang rusak. Bener gak sih? Gitu. Ntar lu, ini pada masih hidup semua kan? Masih. Ada satu lagi dipakai sama Alpha. Oh iya, Poco F1. F1 masih hidup? Yes. Masih hidup. Jadi apa stigma itu masih berlaku? Kayaknya enggak sih. Apalagi yang buah-buahan juga made in China. Nah lo. Sekarang apa sih yang nggak dibuat di sana gitu ya? Tapi ya emang kita ngerti sih masih banyak orang luar sana yang masih punya stigma seperti itu ya. Iya, kalau toh mau dibilang ini brand dari China, terus kenapa gitu? Ini udah bukan zamannya lagi negara tertentu berarti kualitasnya buruk. Balik lagi kalau kalian belinya murahan ya dapatnya yang murahan begitu. Tapi kan kalau Poco terkenalnya bukan murahan, murah tapi nggak murahan. Betul, iya kan? Gitu. Yang penting kan itu sebetulnya terjamin nggak di Indonesia. Betul. Dan sebetulnya juga ini nggak, walaupun brandnya memang datang dari sana ya, tapi ini kan sebagian besar emang udah yang dikerjakan Indonesia. Labeling aja dibuat di Indonesia loh. Nah, betul. Dan juga after sales-nya juga udah terjamin banget di Xiaomi, udah banyak after sales-nya di mana-mana. Jadi udah nggak usah pusing sih sebenarnya. Cuman ya kalau kalian masih berjuang melawan stigma seperti itu ya semoga berhasil. Terus next. Nah, ya ampun, belum lama beli Poco X3 NFC kok sekarang keluar yang lebih kencang, mau nangis lihat beda performanya gimana dong. Oke. Kalau nih misalnya gue beli Poco X3 NFC nih, terus gue lihat Poco ini keluar, menurut lu gue harus gimana? Oke, Poco X3 NFC itu kita review Oktober 2020 ya. Yes. Berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan. 6 bulan. Iya benar dong. Iya. Kan siklusnya di harga kelas segini tuh 6 bulan. Iya. Jadi wajar. Yang salah adalah baru beli setelah 5 bulan. Oh, ya. Itu triknya ya berarti ya? Iya, triknya kalau beli di kelas mid adalah di awal belinya. Oh. Kalau kalian beli di ujung-ujung udah 4 bulan beli, siap-siap. Kalau misalnya setelah 6 bulan yang keluar lagi adalah benda yang mirip-mirip, bersyukur. Aduh, lega gitu kan ya. Iya. Tapi ini Poco. Iya. Poco itu kalau nggak bikin kejutan namanya bukan Poco. Yes. Dia harus ngagetin orang gitu kan. Selalu harus ngagetin. Nggak heran ya tiba-tiba 6 bulan lagi keluar 108 megapiksel di sini nempel. Bisa jadi gitu ya. Terus naik lagi prosesornya naik lagi. Bisa jadi kayak begitu. Jadi kalau beli kayak gini tuh beli di awal dan nikmati selama mungkin udah gitu. Ya. Dan itu berarti catatan untuk kalian juga ya. Berarti untuk kelas menengah wajar terjadi ya. Siklusnya setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Kelas menengah emang begitu. Terus apa nih? Untuk
software update. Software update, ada dapat software update ke depannya nggak? Umumnya sih kalau emang berdekatan sih masih bisa dapat ya. Ya. Yang kemarin juga dapat terus, paling nggak security update dapat terus. Yes. Kita sih berharap 2 tahun ke depan masih terus dapat, tapi nanti kita lihat perkembangannya. Soalnya trennya sekarang adalah semua produsen ngasih update. Yes. Ini lagi jadi tren sekarang nih. Gitu. Tapi mungkin sebagai dasar kita bisa ngarep ya kalau kelas menengah ke ini di 2 tahun masih bisa lah kalau Xiaomi sih. Yeah. Soalnya HP-HP lamanya tuh 2 tahunnya masih diupdate kok. Dan sebetulnya ya gue gak terlalu berharap update sih. Karena Android 9-nya sampai sekarang masih disupport. Sekarang 11, Android 9 masih disupport. Selama dia stable, gue baik-baik aja. Dan pas dia mulai ya jangan Android 9 lah. Dia mulai di 11 kan. Kan. 11 ke depannya kita pakai 2 tahun, ya masih di 11 terus, ya paling-paling naik 1 kali ke 12 juga masih oke banget kok. Karena kalau update keseringan juga kadang-kadang bisa bawa masalah sih. Gitu. Terus apa lagi nih? Ada yang nanya nih, Om, kalau kebutuhan seperti penunjang kehidupan dan sebagai HP utama seperti browsing, sedikit game, apakah cocok dengan HP ini? Gitu. Nggak cocok, berlebihan ini sudah. Berlebihan. Kalau bilang pertanyaan gitu sih, untuk browsing dan sedikit game apakah cocok? Ini udah berlebihan ini. Soalnya ya performanya luar biasa kencang sih. Kalau buat itu doang sih, buat sosial media, wah luar biasa. Yang kita bilang super berat itu kan sosial media ya. Nah itu nggak masalah, enteng banget lah di sini. Terus berikut apa lagi tuh? Ada yang nanya support MHL gak? Support nggak? Kemarin tes belum? Sayangnya nggak. Belum. Ini belum. Jadi kalau kalian mau pakai Elgato gitu misalnya, itu sayangnya belum support. Untuk display out juga belum support. Iya, ya harus ada yang dipangkas. Harus ada, nggak mungkin semuanya harus langsung diadain gitu ya. Terus ini enaknya pakai cooler yang seperti apa kalau mau kayak gini? Yang model kipas atau yang Peltier gitu? Peltier. Waduh. Lu pilih apa? Kalau personally sih gue lebih milih model yang Peltier ya, yang ditempel kayak begini. Soalnya kalau pakai fan grip itu tuh agak sedikit terganggu sama modul kamera sih setelah gue pakai. Jadi grip di kipas itu agak kurang pas sebenarnya. Kalau gue pilih kipas. Kalau lu pilih kipas? Tetap pilih kipas. Kenapa gue pilih kipas? Gue nggak mau ada kabel nyantol di sini. Iya. Kalau pakai Peltier kan ada kabel nyantol di sini. Tapi either way sebetulnya sama aja sih. Sama-sama bisa mendinginkan kok. Betul. Gitu. Lalu untuk RAM nih, ada yang bingung pilih yang RAM 6GB atau 8GB ya Om? Kebetulan untuk nonton, edit foto produk, browsing, video review. Oh berarti dia bikin konten berarti. Bikin konten. Tapi terlepas dari mau bikin konten atau apapun, kini kembali ke pertanyaan awal. Ini mau dipakai jangka waktu panjang. Betul. Jadi 8GB. 8GB. Ya, jangan ragu-ragu. Jangan 8GB kan teman storage-nya lebih gede. Iya. Terus apa lagi nih? Pertanyaan terakhir. Om, ada solusi belakang ada solusi bodi belakang bergetar gak pas speaker aktif? Bodi belakang bergetar pas speaker aktif. Solusinya apa? Emang itu masalah ya? Kadang bingung juga. Dari kemarin banyak yang nanya sih. Bingung juga gue. Emang bergetar ya? Ya ada sedikit getaran. Pasti gitu. Ada sih. Pasti ada. Mau flagship juga ada getarannya gitu. Tapi emang gak ter gitu juga sih. Iya. Solusinya apa? Pakai casing. Udah paling benar pakai casing. Betul. Hilang getarannya kan. Nggak jeder-jeder lagi gitu. Cari yang tight fit gitu. Udah mantap dia harusnya. Betul. Gitu. Oke, kayaknya itu udah menjawab hampir 30 ya. 30-an pertanyaan. 30-an pertanyaan lanjutan mengenai Poco X3 Pro. Kalau kalian mau lihat review lengkapnya itu juga udah ada di sebelumnya ya. Udah ada review lengkapnya Poco X3 Pro dan buat saya sih ini adalah salah satu smartphone yang paling ajaib yang ditampilkan sama Poco. Kita bisa ngerasain performa super tinggi. Memang belum 5G ya, memang ada beberapa fitur-fitur yang ya nggak seperti flagship ya. Betul. Yang wajar karena sebetulnya yang mau dinikmati di sini adalah performance-nya. Ingat performance-nya yang mau dinikmati di sini dan itu dapat banget performance-nya emang kencang luar biasa. Di harga 3 jutaan sih gila ini sih. Gila sih untuk performanya ya. Iya, untuk performanya gila. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu jawaban-jawaban dari 30 pertanyaan mengenai Poco X3 Pro. Saya Deddy Irfan, saya Chris. Sampai jumpa lagi di Jagat TV.